hari ini balik lagi di Selamat Sore Medan edisi 25 Januari 2022. Happy tanggal 25? Happy lah. Happy dah, happy. 26 udah habis. Jangan dong, hitungan jam aja berarti ya. Nah, tadi benar seperti biasa hari ini Selamat Sore Medan kita akan menghadirkan kepada kalian top 3 news today. 3 berita hari ini yang paling hangat, Yes. yang paling diminati dan serem-serem ya. Iya, serem-serem sih kayaknya ini ya. Dan Bang Tajli, hari ini berita kita yang pertama ini ya. Aduh, lanjutan perkembangan. Iya, ini Dari kasus menghebohkan kemarin. skala nasional. Iya, karena Viral. Bang, apa ya, teknik perbudakan modern itu zaman sekarang loh Iya, gitu ya. kita bacanya di buku sejarah ya. Iya, Tiba-tiba perbudakan. Makanya jangan-jangan ada ini- lagi yang lain-lain Iya. kan. Biasanya kan gitu kan, ada musim ini, Iya. musim ini musim kerangkeng. Apa kita istilahnya di kepemimpinan Hitler? Enggak kan. Iya. Kita demokrasi kan, punya kebebasan, ada hak asasi manusia masing-masing ya kan. Jadi kenapa hal ini masih terjadi? Waduh, kan udah viral nih tentu Bang. Pokoknya udah semua udah tahu tentang berita ini, bahwasanya yang Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin yang kemarin sudah diketahui dari penggeledahan rumahnya itu ditemukan kerangkeng besi, Iya. iya kan? Dan Ya, ada kalau bambu ya bisa. Iya, makanya besi itu kan berarti kan kayaknya orang yang di dalamnya itu betul-betul di ini tidak Lihat nggak dikasih yang di akses. dalam Lihat foto-fotonya. lubang-lubang? Iya, banyak luka-luka di sekitar wajahnya. Kalaupun kemarin sih ada informasinya bahwasanya itu buat pecandu narkoba rehabilitasinya. Tapi kan banyak bertanya di Selamat Sore Medan semalam juga dibahas, Bang. Tapi anehnya Hmm. ini informasinya kayak simpang siur gitu, Iya. terutama soal jumlah ya. Iya. Awalnya bilang 4 ya. Ya BNN bilang 48, tapi pas dijumpain di situ hanya ada 8, 40-nya entah kemana. Kemana ya? Polisi bilang 27. 7, iya simpang siur nih. Kemarin pertama dapat infonya 4 orang saja katanya Bang. Karena makanya kemarin juga pihak dari Migran Care LSM untuk orang-orang migran gitu ya melaporkan ke Komnas HAM bahwasanya ada praktik perbudakan modern dan ini perkembangan kasusnya. Dan ini ada beberapa pihak yang mengesankan ini nggak semengerikan itu gitu. Kayak ada fakta-fakta yang dibilang Ada ini apa? sebenarnya untuk apa ya, rehabilitasi narkoba Iya. dan niatnya baik, cuma hanya tidak ada izin. Loh. Malah melunak gitu Iya, kan. kok Itu malah ada apa seperti dan itu? membenarkan Iya. membacking Seolah-olah, gitu ya. Iya. Dan Bang, waktu polisi hendak mengevakuasi yang konfirmasinya dari polisi 27 orang ya. Waktu polisi hendak mengevakuasi pemuda-pemuda yang dikerangkeng di rumah Bupati nonaktif tersebut ternyata mendapatkan Perlawanan Perlawanan. dari preman ya. dari warga atau preman, ya itulah mungkin premannya itu ya Iya. Bang ya, dari Preman bayaran. preman bayaran ya kan. Jadi juga informasi ini dari Pak Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut, dia bilang juga preman itu atau warga itu menolak saat puluhan pekerja yang diduga diperbudak itu hendak dipindahkan. Akibatnya para tahanan itu pun diserahkan ke keluarga masing-masing. Terus ya ini lagi fakta Iya. yang mengherankan. Terus polisi kalah sama Iya preman warga, yang iya menghalang preman itu. atau warga. Masa mereka juga preman sama keluarganya bersikeras nih Bang, Iya, katanya. prosedurnya gimana seharusnya Iya, kan? harusnya kan pengamanan dulu kan. Bahwasanya ya ini ditemukan suatu hal yang janggal. Iya, diamankan, diperiksa sebagai saksi supaya jangan terkontaminasi kan keterangannya. Jangan ada, iya, jangan biar ada. disterilkan dulu, Betul, jangan. baru diselidikin kan. Iya, makanya keluarganya juga mengakui bahwa saya nggak perlu dipindahkan. Jadi biar mereka tetap di lokasi saja. Lo aneh ya. Karena alasannya ini Bang, karena katanya fasilitas yang mereka dapatkan di situ yang di kerangkeng ini gratis tanpa pungutan biaya. Tapi Iya, kan jelas-jelas iyalah. nggak ada izin. Iya, ya, tapi ngelihat dari situasinya itu sendiri bahwasanya itu tidak layak. Ya, Makanya kalau agak mencurigakan ini. mau biaya apa lagi lah ya kan. Dan memang sih akhirnya polisi merencanakan juga kan membawa mereka ke panti rehabilitasi. Kalaupun tadinya itu dia pecandu narkoba, akan dibawa ke panti rehabilitasi yang lebih memadai gitu. Dan sampai saat ini heran ya, belum ada keterangan yang jelas soal penyelidikan ini. Ini yang benar-benar tahanan narkoba atau memang perbudakan seperti itu kan belum ada hasil penyelidikan yang dibeberkan. Belum ada konferensi pers secara resmi Iya. gitu ya Bang ya, karena memang aneh, simpang siur. BNN bilang 48, polisi bilang 27, bahkan kita lihat situasinya seperti itu tidak manusiawi ya, tidak ada tim medis. Kalaupun rehabilitasi kan ada standar-standar panti rehabilitasi ya Bang.
Iya. Pasti ada lah tim medis. Masa orang dibuat untuk tidak candu narkoba lagi tapi tidak ada pendampingan tim medis lah atau tim bagian rohani ya kan, ya pasti ada ya bimbingan rohani segala macam. Seperti yang dikatakan PLT Kepala BNN Langkat bahwasannya beberapa tahun yang lalu mereka sudah mengajukan untuk buat rehab untuk panti rehabilitasi tapi belum disetujui karena ada beberapa syarat yang kurang. Kira-kira syaratnya apa, nanti kita tanya wartawan tahu Iya. nggak kayak. Nah kemudian sampai saat ini belum dilengkapi, jadi izinnya itu memang belum ada. Tapi kata sudah 10 tahun itu bang. Nah itulah. Kalau 10 tahun nggak mau bikin izin atau gimana ya? Kalau oke lah, misal kalau setahun mungkin proses izin segala macam. Tapi kalau 10 tahun rasanya kayak sengaja ya. Kalau ada apa dari di BNN dalam? tadi mereka mengajukan itu kalau nggak salah ya tahun 2017 belum ada 10 tahun. Iya makanya, Berarti tapi sebelumnya itu udah berjalan. makanya pengakuannya sudah ada 10 tahun. 10 tahun itu Dan bangunan polisi besi juga itu. mengakui itu 10 tahun. 10 tahun ya. Jadi yang itu ngomong yang 27 orang itu udah berapa Makanya lama di sampai sini di dari situ ya? kantor Istana Jakarta ikut komentar tadi. Ya, menyoroti Maka hal ada ini. hukuman yang berat. Iya, karena ini pelanggaran hak asasi manusia lah ya, berat ya. Nanti dibawa ke Den Haag loh. Hati-hati oh enggak ya. Jangan sampai ke Den Haag lah ya. Di Indonesia aja cukup lagi tadi. Nah, ini Oke, kalau kita lihat Tribuners dulu mau lihat videonya video biar lebih terkait, jelas. silakan. Ya, Polda Sumut. Untuk tim yang bekerja saat ini masih terus berkoordinasi dan bersama-sama tentunya dengan BNNP dan BNNK Langkat. Ada 11 orang yang sudah kita mintai klarifikasi, kita mintai keterangan. Di antaranya ada warga binaan yang mereka sebut, kemudian ada pengurus yang mereka sebut juga di situ, kemudian ada kepala desa maupun kepala dusun dan beberapa warga yang ada di situ. Jadi kemarin upaya kita berdasarkan rekomendasi yang diberikan dari BNNP Provinsi Sumut hendak memindahkan sekitar 20 sampai dengan 30 orang yang masih tersisa di tempat tersebut ke panti rehabilitasi. Itu rencana awalnya. Akan tetapi tim yang ada di sana sempat mendapat penolakan dari orang tua dan beberapa warga. Mereka mengatakan ini tempat yang sudah layak. Mereka mengatakan anak-anak saya, anak-anak kami yang ada di situ tidak dipungut biaya. Kami juga tidak. Nah, itu konfirmasi dari Humas Polda Sumut. Bang terasa dekat ya Pak Adi Wahyudi. Aduh kok kayak abang ya. Aduh ketahuan deh. Rame tadi ya yang ngadang ya, ikut warga. Iya, kok kayaknya apa ya? Agak-agak janggal jadinya bang. Iya kan, pernyataan polisi BNN berbeda. Dan juga kecewa juga melihat warganya kan. Iya, apa kepentingan warga yang lainnya gitu? Apa itu semua satu keluarga? Kan ramai kali kan nggak mungkin ya bang. Apa ada provokasi sehingga karena mungkin ya yang punya lahan itu kan orang yang berduit ya. Iya, dan punya baik. kekuasaan. Nggak tahu kalau Mungkin sekarang yang baik udah ya, nonaktif. kepada tetangga-tetangga. Iya mungkin baik ya, di luar itu kita harus berpikir secara logika lah ya, manusia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ada apa? Apakah praktik perbudakan atau memang untuk rehabilitasi pecandu narkoba itu harus kita kayak Ya, memang belum jelas menanti klarifikasi atau konfirmasi apa ini sebenarnya yang terjadi di Kita sel itu. sudah terhubung dengan Wen, reporter kita di Reporter lapangan. kita yang kayaknya benar-benar mendalami ya bang ya Iya. hal ini. Halo Wen. Selamat sore Kak, Ya Bang. sore. Ya, dan kabar terakhir KPK dan Polda Sumut kembali menggeledah rumah Bupati ya, Bupati nonaktif ini. Langkat. Gimana Ya, baik. keadaan di sana, Wen? Untuk penggeledahan hari ini telah selesai dilakukan Bang. Artinya dari jam 1 tadi KPK bersama dengan Brimob Polda Sumut mendatangi rumah Bupati terbit rencana Parangin-Rangin Bang untuk dilakukannya penggeledahan secara paksa guna mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi yang terjadi sih Bang. Oke, ini terkait pengadangan oleh preman saat polisi mau mengevakuasi pemuda-pemuda yang dikerangkeng gitu ya bahasanya.
Itu bagaimana tindakan, kan polisi tentu kalau mengevakuasi ada surat izin segala macam lengkap ya. Kenapa bisa terkalahkan oleh warga atau preman ya, kita anggap di sini ya. Bagaimana ceritanya, Wen? Baik, Kak. Untuk itu polisi dapat hadangan dari sejumlah warga yang menyatakan bahwasannya para pekerja tetap harus berada di sana karena masyarakat menduga pekerja sudah merasa nyaman lah gitu karena berada di situ. Kemungkinan Polda Sumut juga menghindarinya terjadinya konflik, maka tidak dilakukannya upaya lanjut gitu. Namun BNN dari Kabupaten Langkat sendiri sudah melakukan asesmen terhadap para penghuni yang diduga kecanduan narkoba untuk dilakukannya rehab di tempat yang layak sih sebenarnya, begitu Kak. Jadi untuk perkembangan di sana terkait jumlah ini kan masih simpang siur. Kalau dari BNN bilang 48. menurut petugas yang ada di rumah terbit itu 48, tapi ketika mereka ke situ cuma ada 8. Sementara kalau dari polisi bilang ada 27 orang. Nah, ini alur ceritanya seperti apa nih, Baik, Bang. Untuk berapa jumlah penghuni di sana berbeda-beda sih versinya, Bang. Ada yang menyebut 20, ada yang 40. Nah, di sana ada 2 sel, Bang. Jadi 2 sel itu terbagi di beberapa orang gitu. Kemungkinan untuk sel yang pertama saat polisi melakukan penggeledahan hanya mendapatkan beberapa orang saja, mungkin seperti itu, Bang. Itu info lanjutnya. Namun belum dapat dipastikan berapa jumlah orang yang sudah dikurung di dalam sel di rumah terbit rencana, Pak. Wen, ini terkait tadi pernyataan dari keluarga atau preman yang menghadang itu, kan tadi Wen bilang bahwasanya karena mereka nyaman, makanya tidak mau dipindahkan dari tempat itu. Sementara informasinya itu adalah pecandu narkoba. Ini yang mana nih, pekerja atau pecandu narkoba sebenarnya? Baik. Untuk infonya, apakah mereka melakukan pekerjaan di kebun sawit, belum ada pernyataan secara resmi, benar agak, karena dari 2 orang pecandu yang berhasil diwawancarai, mereka menyebut tidak ada dipekerjakan, hanya saja melakukan kegiatan-kegiatan seperti olahraga ataupun membersihkan kolam, kata 2 pecandu yang telah diwawancarai, begitu Kak. Nah, untuk saat ini mengenai ada tahanan yang lebam-lebam mukanya itu ada nggak keterangan? Baik dari polisi atau dari pihak lain? Kejanggalan sih ada di situ sebenarnya, Bang, karena begitu dilakukannya evakuasi terhadap penghuni, tidak ada satu orang pun yang beredar fotonya mengalami lebam-lebam sih sebenarnya, Bang. Wow. Apakah sudah dikondisikan? Apakah sudah dikondisikan? Itu yang belum dapat keterangannya sih sebenarnya, karena memang ya dari pihak BNN ataupun kepolisian sendiri masih menutupi atau bagaimana, belum tahu sih Bang. Gitu. Oke, Wen, infonya tadi kan bahwasanya itu panti rehabilitasinya tidak mendapatkan izin karena ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Sementara kita tahu konfirmasi semalam dari Kapolda juga bahwasanya itu sudah 10 tahun bangunannya. Bagaimana persyaratan apa sebenarnya yang belum dipenuhi sampai dalam kurun waktu 10 tahun itu tidak bisa diselesaikan? Kalau memang Pak Bupati punya niat baik kan, baik sih juga buat panti rehabilitasi mandiri gitu ya untuk membantu. Cuman kan kita pengen tahu syarat apa sih yang belum dipenuhi? Baik. Dari keterangan BNN sendiri, pada beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar 2017 atau 2018, pihak BNN sudah pernah melakukan survei ataupun meminta kepada pengelola tempat rehab ini, dalam artinya Bupati, untuk melengkapi berkas-berkas sih, Kak. Untuk secara detailnya kemungkinan berkas izin dari Kemenkumham ataupun seperti membuat yayasan sih, seperti gitu, Kak. Namun berjalannya waktu, si pengelola terbit rencana beserta keluarga tidak juga melengkapi dokumen-dokumen penting yang untuk membuka sebuah panti rehab seperti itu, gitu Kak. Berarti legalitasnya ya?
belum jelas. Iya. Nah, belum diketahui sih sebenarnya modusnya untuk apa sih penjara ini ada di halaman rumah bupati begitu. Nah, tadi disebutkan bahwasannya para tahanan ini sudah di asesmen oleh BNN. Berarti keadaan di sana sudah kosong ya? Nah, seperti itu Bang, karena tidak ada satu awak media yang bisa masuk ke dalam begitu. Waduh, dihadang lagi ya media. Termasuk tadi pas pemeriksaan dari KPK ya? Ya, Disterilkan gitu ya, Wen? karena belum ada yang diperbolehkan masuk untuk ke dalam. Oke, Wen, sempat kan mewawancarai salah satu pemuda yang ada di dalam penjara itu tentunya ya, Wen ya? Sempat Ya. mewawancarai. Dapat informasi nggak? Kan itu sudah 10 tahun itu terjadi istilahnya praktik seperti itu. Siapa yang paling lama? Ada yang paling lama nggak selama 10 tahun Bagaimana nggak keluar? cerita Iya. dia? Dari kedua orang yang diduga pecandu narkoba diwawancarai tadi, mereka tidak lama sih sebenarnya. Agak heran juga melihatnya hanya beberapa bulan sudah dinyatakan sembuh dan keluar sih sebenarnya. Namun ya itu keterangan dari mereka lah begitu. Artinya mereka di sana diperlakukan selayak-layaknya dari keterangan mereka. Artinya diberi makan, diberi pembinaan, juga dikasih siraman-siraman rohani agar tidak lagi kecanduan narkoba seperti itu. Namun untuk secara faktanya apakah terjadi seperti itu ya belum diketahui gitu. Karena adanya laporan dari NGO di Jakarta menyebut mereka telah diperbudak seperti itu. Tadi pihak BNN menyatakan bahwasannya tim medis pun tidak ada di panti rehab itu ya, Pak? Iya Bang? Tim medis pun tidak ada ditugaskan di situ gitu. Iya betul Bang, tidak ada ditugaskan untuk mengapain dari mereka ya. penghuni ini. Sebenarnya keterangan-keterangan dari yang diwawancarai ini pekerja atau pecandu narkoba itu kayaknya agak aneh ya Bang, agak nggak relate sama kenyataannya. Kita lihat sendiri itu nggak layak, tapi mereka kok jadi nyaman ya. Apakah itu disisipkan dari pihak lain? Iya, atau dikondisikan lah mungkin ya. Oke lah. Oke, kami nantikan perkembangan terkait kasus ini, Wen. Siap. Oke Wen, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Selamat sore. Selamat sore. Bang, benar-benar agak memang aneh lah ya pernyataan, bingung dari pernyataan dari BNN, polisi jadi berbeda, ya kan? Terus pernyataan dari yang informan lah kita bilang ya, yang diwawancara ini orang yang berada di dalam kerangkeng itu sendiri juga kayak nggak masuk akal ya. Kita lihat sendiri nggak, itu tidak tempat yang layak gitu, tapi kenapa nyaman gitu ya? Apakah di tempat yang layak itu dikasih transferan sehingga nyaman? Agak aneh ya. Kita tunggu aja. Pasti mungkin ada titik terangnya nanti bagaimana ceritanya. Mudah-mudahan bisa terkuak yang sebenarnya. Iya, karena Bang kemarin juga aku baca-baca beritanya kan dia diinformasikan bahwasanya itu dipekerjakan di perkebunan dan dipekerjakan di rumah pribadi milik mantan bupati Langkat gitu kan. Kalaupun dipekerjakan ya kita pengen sih adanya fasilitas yang memadai lah ya. Tidak Tapi makin kesini fakta itu hilang, malah seperti memang benar-benar panti rehabilitasi narkoba itu yang diarahkan gitu ya. Makanya ini kayak kita mendorong nih Migran Care ya, NGO dari Jakarta untuk benar-benar mengawal kasus ini. Jadi jangan disiram-siram yang lain dengan fakta-fakta yang lain, jadinya ngalirnya ya udahlah berarti pecandu panti rehabilitasi. Tapi kalaupun itu dianggap sebagai panti rehabilitasi, harusnya ada istilahnya kan ada kesalahan di situ Bang, itu tidak resmi. Ya kan, bagaimana teknis di panti rehabilitasi yang resmi, standar-standar seperti apa tidak terpenuhi di situ kan? Harusnya ada kayak apa ya? Peringatan dan ada peringatan tentunya dari pemerintah kita buat pengelola ini bahwasanya tidak seperti itu gitu kan, karena standarisasinya tidak kan nggak bisa sembarangan orang buat panti. Iya, memang sih kalau ya kita pikir lurus nih ya, kita mengikuti alurnya bahwasanya itu adalah panti rehabilitasi. Oke, baik niatnya. Oke, fine, thank you. Jadi apa ya kan? Buat apa dia buat terselubung seperti itu? Iya. Ya kan, informasi yang tertutup ini ya. Hanya orang-orang tertentu, kayak pembukaan ini ya, lowongan kerja untuk. Jadi itulah kita harap semoga kasus ini cepat dapat titik terangnya ya.
biar publik, karena publik menanti-nantikan yang sebenarnya seperti apa. Karena wow sekali zaman sekarang loh, perbudakan modern. Aku khawatirnya Bang ya masuk ke kasus ranah human trafficking Bang. Iya. Nanti Ini organ kan dalam liar nih, imajinasi kita liar. apalagi kita udah liar enggak ya, imajinasi ini kan nggak ada batasan kan. Jadi kita bisa mikir nanti masuk human trafficking nih, organ dalam dijual mahal loh Bang, macem-macem kan, disuntik pingsan dulu. Kan aku udah banyak nonton film apa ini ya, psycho enggak? Ya kan, jadi ya enggak, maksudnya kita harap sih nggak sampai seperti itu, cuman kan untuk lebih meluruskan bahwa faktanya seperti apa, kita tunggulah lanjutan. Kalian tetap ya lihat Tribun News ya, aku kok kasus ini liatin terus sih Bang, seru, kayak nonton film jadinya ya. Dan Tribuners juga sepertinya rajin nih. Iya, istilahnya dan berita kita banyak tontonannya. Iya, keren ya. Oke, kita langsung aja masuk ke berita kedua Bang. Dan berita kedua ini ya, ini dia lagi-lagi oknum. Iya, ser sama Bang Bob sini. Kenapa? Sidak lagi. Iya, karena dia kalau ada laporan warga, misalnya sudah terlalu banyak tentang itu aja, dia bakal turun ke lapangan gitu kan. Walaupun laporan by DM ditanggapi kok, iya kan? Aku kadang kan ada DM Bang Bob apa bilang nih? sama yang kawan-kawan yang Bang Bob lah. Iya, itu ada kasus ini begini. Udah DM aja Instagram. Iya kan? Langsung aja, bahkan ya jadi perhatian khusus kan Bang, apalagi kalau misalnya itu saja yang dikerahkan. Tapi jangan sampai spam ya. Emang yang betul-betul yang menjadi kendala di masyarakat, yang terkait pelayanan publik, udah DM aja. Iya, kalau kalian mau istilah menyalurkan aspirasi juga boleh aja lah ya kan, tapi jangan spam dan hoax ya, nanti ditelusuri akunnya, hati-hati ya. Nah, ini Bang beritanya Wali Kota Medan kita Bang Bobs ini melakukan sidak dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum honorer Dinas Perhubungan Kota Medan nih Tribuners di Jalan Setiabudi, Medan Sunggal hari ini. Waduh, Jalan Setiabudi ya. Semalam. Astagfirullah, iya semalam, Senin, maaf Tribuners, kemarin ya, hari Senin 24 Januari. Dan dalam sidak tersebut Pak Bang Bobs ini ya kayak menyesalkan seperti ada penetapan kutipan parkir liar Bang yang tidak jelas ya, karena kayaknya di situ sistemnya dua ya Bang, e-parking sama konvensional saja ya di situ yang di Setiabudi. Ya, yang dihadapi warga dua, makanya warga melapor. Ini kami harus bayar yang mana? Dua-dua mengaku resmi gitu kan? Iya, dan informasinya juga dari keterangan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan, Bapak Kesmedi, dia bilang dalam satu hari di sub itu mengutip sebesar nominalnya Rp25.000. Jadi ini kayak ada dua kutipan ya. Iya, ada dua. Jadi ini yang e-parking udah menetapkan di sini penjaganya ini kan secara resmi. Tiba-tiba ada oknum yang bermain. Kau main di situ resmi juga, tapi kau nyetor paku. Iya. Gitu kan. 25 sampai 30 sampai 40 ribu. Iya, makanya bingung kan, banyak setoran kali. Iya. Ya jadinya orang yang sebenarnya hal-hal yang seperti ini dulu-dulunya udah sering kan. Ya, tapi kan kita harapkan dengan ada e-parking ini benar-benar terorganisir lah yang namanya PAD, apalagi dari parkir ini. Janganlah makin mendouble-doublekan juru parkir ya. Jadi juru parkirnya ada dua apa segala macam, nggak ngerti juga nih Bang. Dan intinya Pak Bang Bobs ini minta inspektorat untuk memeriksa mengenai kasus ini lah Bang. Oke, itu tadi kalau kita lapor ditindak langsung rasanya kayaknya ini ya terselesaikan ya, walaupun masih dalam pendalaman kasus ya Bang ya. Betul. Tapi paling tidak ada perhatian dari pemerintah bahwasanya ya ada permasalahan dari satu masyarakat dan tidak terjadi pembiaran gitu iya, kan. Iya. Dan termasuk tadi katanya ada juga razia parkir liar di Setiabudi. Jadi ya kita harap berkelanjutan lah, jangan hanya pas wali kota turun aja pada semua heboh gitu kan. Makanya aneh. Tapi tentunya harus ada pengawasan. Iya, nggak enaknya nih kan Bang, petugas honorernya itu maunya kalaupun mau bermain ya, kalaupun di kertas tertulis 25.000 ya minta lebih lah. Ini minta 30-40, berarti masuk kantong pribadi dong ya. Dan honorer loh Bang. Ya ampun. Bahkan wali kota juga mempertanyakan penetapan 25.000 dari mana gitu. Waduh, jangan sampai
istilahnya kita jadi apatis sama pemerintah ya. Pemerintah tuh udah bagus-bagus buat peraturan ya kan Bang. Jadi oknum-oknum ini buat kita apatis, udahlah males lah buat apa e-parking, toh nanti setorannya nggak jelas juga atau kemana lagi, iya kan. Maka dari itu wali kota berharap jangan ada lagi tempat yang ada e-parking juga ada manual juga. Iya, dan kasih tahu nggak ya Bang oknum honorernya ini siapa? Ya. Kasih tahu aja, mana Kasih tahu tahu aja Tribuners kenal ya kan. Iya kan, atas nama, wah kayak pembacaan ini kita ya, penghargaan ya. Tapi ini penghargaan supaya dia dipublikasikan namanya, supaya dia tidak ada lagi istilahnya tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti ini. Iya. Oknum honorer Dinas Perhubungan Kota Medan atas nama Muhammad Maruli. Khususnya dia bertugas di Jalan Setiabudi. Ya gitulah ya. Dan untuk lebih jelasnya ini ada video terkait. Ada surat perintahnya. Ada Pak, cuma ada SPT aja. Ada suratnya, ada surat perintah pengajuan. Enggak ada Pak, cuma SPT mandat ini aja Pak. Ini siapa yang ngasih 25.000 dapat dari mana? Kita deteksi Pak, hanya dapat 25.000 dari sekolah. Ya, deteksi mereka 70.000 satu hari. Ini kenapa 25.000? Dapat 25.000. Kan 25.000 mungkin sama dia Pak. Tapi yang jelas sektor ke negara atau kantor 25.000. jadi kita lebih dan dapat. Ya inilah yang kita inginkan, makanya kenapa sebagai digital biar transparan. Ini nggak jelas nih SPT-nya ya, 25.000 penetapannya seperti apa nggak tahu. Nah ini kita pengen melakukan digitalisasi, penetapannya jelas, aturannya kita buat sehari harus bayar berapa dan langsung menggunakan digital, nggak ada transaksi manual seperti ini lagi. Ini yang kita sayangkan lagi Pak, tolong ditegaskan dan saya ingatkan lagi jadi kepada pihak perhubungan, lokasi yang sudah menggunakan e-parking banyak sekali, itu yang sudah mulai longgar, mulai lalai, masih banyak yang menggunakan transaksi manual. Ini tujuan kita melakukan hal seperti ini. Tadi yang Bapak itu yang diminta itu dia udah pakai manual atau Itu manual bapaknya tadi yang sudah parkir, yang sudah lama di sini manual. Sudah kita ajak tadi, katanya sudah ada yang e-parking, yang ada beberapa kendala, namun harus bisa kita satukan antara e-parking dan manual. Tapi jangan digunakan dua surat sekaligus, membuat nanti masyarakatnya bingung menggunakan digital atau bayar secara manual. Sudah. Evaluasi insya Allah minggu depan itu akan diumumkan pemenang. berapa Pak jumlah? 65 titik. 65 titik. Nah, yang itu proses pelelangan kan. Perusahaan yang ikut lelang banyak. banyak. Jumlahnya Pak? Yang ikut banyak, tapi pemenangnya pasti tiap paket satu. Berarti ada 15 nanti ya Pak? Ya belum tentu, bisa jadi ada satu kalau 2 paket. Tergantung mereka tawarnya. Nanti kita evaluasi, mengikuti prosedur lelang. Nah itu tadi Bang, keterangan dari Bang. Ada keterangan dari Kadisubnya, Bang Iswar. Ya. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Hani, reporter kita di lapangan. Yes. Ini keadaannya Bang Bobs ini ya. Berita Bang Bobs Hani ya. Ya iyalah ya. Halo Hani, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Gita dan Bang Fajri. Iya, Hani, mungkin tadi Tribuners ada yang belum jelas. Seperti apa nih kasusnya sebenarnya, Hani? Ya, jadi kemarin hari Senin 24 Januari 2022 itu Wali Kota Medan Bobi Nasution melakukan sidak di mana beliau mendapatkan laporan langsung dari masyarakat mengenai pungli parkir yang terjadi di Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Sunggal. Dan di lokasi langsung Wali Kota menemukan memang ada pungli yang dilakukan oleh oknum petugas Dishub Medan, oknum honorer, di mana beliau melakukan pengutipan di luar dari yang tertera di dalam surat perintah tugas atau SPT. Jadi perharinya itu di dalam surat yang tertulis itu 25.000 yang harus disetorkan oleh
petugas parkir per harinya kepada di Medan. Sementara oknum honorer ini mengutip 30 sampai 40 ribu. Begitu yang ditemukan di lapangan. Dan berdasarkan dialog antara wali kota Medan dengan oknum honorer di sub tersebut, beliau mengakunya baru hari ini melakukan hal tersebut, tetapi wali kota tidak bisa mempercayai perkataan tersebut karena tidak ada buktinya. Jadi wali kota meminta inspektorat memeriksa terkait hal tersebut lebih lanjut. Jadi pada saat sidak tersebut, karena wali kota tidak menemukan jawaban yang dia inginkan, seperti penetapan 25 ribu itu dari mana, kemudian juga kenapa yang ada tertulis di dalam penilaian itu 70 ribu, tetapi yang tertulis 25 ribu. Jadi terkesan seperti petugas di sub ini seperti tidak bisa menjawab dan tidak bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wali kota. Jadi wali kota meminta tidak hanya oknum honorer tersebut, tapi seluruhnya dinas perhubungan, baik itu kabit parkir, baik itu kepala dinasnya juga diperiksa inspektorat. Dan kemudian juga yang dikesalkan oleh wali kota Medan itu adalah penerapan secara bersamaan antara parkir konvensional dan juga parkir elektronik, dan kedua-duanya ini mendapatkan SPT langsung dari dinas perhubungan. Dan ini yang membuat warga seringkali bingung mana yang benar, harus membayar secara elektronik atau secara manual. Jadi warga mengira bahwasanya juru parkir yang tidak menggunakan seragam, tidak menggunakan e-parking itu bukan dari Disub. Sementara petugas parkir itu mengaku dari Disub juga karena memang beliau mendapatkan SPT. Jadi memang tadi perhubungan juga sudah menjelaskan bahwasanya ini kesalahan dari dinas perhubungan tersebut, dan beliau ke depan akan menghapuskan titik-titik e-parking yang masih ganda dan masih memperlakukan parkir konvensional juga. Begitu Bang Tazi dan Pak Yuta. Oke, ini kalau jelasin lengkap ya. Ya, jadi sebenarnya yang ditangani Pak Maruli ini hanya satu titik itu saja atau ada beberapa titik di kawasan Setiabudi? Di satu kawasan Setiabudi itu Bang, ada di atasnya lah Bang, dari jalan Seibelutu, dari persimpangan Seibelutu sampai sekitaran jalan masjid. Tapi masih di pinggiran jalan Setiabudi. Itu aja? Iya, itu aja. Jadi kalau e-parking kan ada yang awal ini 18 titik. Yang saat ini masih dikelola oleh Disub karena perusahaan pihak ketiganya itu masih dalam proses lelang. Nah, terkait SPT yang 25.000 itu, apakah memang Kadishub membenarkan memang segitu nilainya? Soalnya kan Pak Bobi itu tadi Dari mempertanyakan mana kok bisa ada angka keluar 25.000 gitu. Penetapannya berdasarkan apa gitu? Nah, itu yang memang disesalkan oleh wali kota karena pada saat di lokasi tersebut memang Kadis pun menyerahkan pertanyaan itu ke kabit parkir. Sementara kabit parkir Pak Kepedi juga tidak bisa menjawab kenapa itu harusnya 25.000 begitu. Kadisubnya juga nggak bisa Makanya jawab wali gitu kota, ya. Berarti Iya, makanya wali kota ini minta masuk ke inspektorat. PAD ya? Karena Iya, sebenarnya- 25.000 yang masuk Pak Kepedi. Nah, Hani, itu kan sidaknya di Jalan Setiabudi nih. Bagaimana lokasi-lokasi lain yang ada e-parking juga rawan bisa jadi parkir manual juga. Bagaimana dari Pemko Medan? Apakah akan melakukan sidak lanjutan atau bagaimana? Kalau dari keterangan Kadisub sendiri Kak, Pak Iswar mengatakan 1 kali 24 jam pihaknya mengusahakan tidak akan ada lagi parkir ganda tersebut di semua titik e-parking. Karena dalam waktu dekat ini e-parking nanti akan diperluas di 65 titik. Dan untuk petugas parkir yang masih konvensional memang kesulitan. Memang Pak Kadis juga mengaku kesulitan di situ karena banyak petugas parkir konvensional yang bukan e-parking merasa tidak bisa atau merasa lahannya itu diambil gitu. Tapi mereka akan mencoba melakukan sosialisasi dan mencoba juga merekrut petugas-petugas parkir konvensional ini supaya bisa juga bergabung menjadi petugas e-parking. Nah, kemudian apa sanksi yang akan diberikan kepada Pak Maruli ini? Karena bisa dibilang dia melakukan penggelapan ya. Kalau dari keterangan Kadis
itu beliau meminta Kabid Parkir langsung menindak tegas, tapi tindak tegas ini antara dipecat atau tidak bertugas lagi itu belum bisa dipastikan. Tapi berdasarkan pantauan di lapangan tadi, Muhammad Maruli ini sudah tidak lagi bertugas di titik tersebut, Bang. Tapi kemarin itu memang Pak Kadis bilang akan ditindak tegas melalui Kepala Bidang Parkir. Oke. Terima kasih Hani Terima laporannya. kasih Hani. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Sore. Bang, Ya, jadi ditindak itu dia. tegas. Cara mengelaknya juga konvensional, ya. Iya. Biasa sekali ya. Iya ya. Ditanya sini, lempar Lempar sana, sini. lempar sini. Tapi kan ada tuh mentok. Hanya terakhir ya Kadisnya sendiri. Kabid parkir. Kabid parkir ya, kabitnya ya. Nggak tahu jawabnya Iya. kan. Waduh, bingung ya Bang ya. Penetapan tuh kan ada ada aturan-aturannya. Iya. Apakah berdasarkan banyaknya mobil yang terparkir di situ gitu kan? Jangan sampai penetapannya Dan jadinya juga kan ada kelas-kelasnya. Iya. Jalan ini kelas A, kelas B. jalan kan. utama apa jalan Besaran besar kutipannya juga iya, berbeda. gitu ya. Tadi Maka dari itu nggak bisa jawab juga dia Bang. Iya. Harusnya bisa dong ke arah situ ya. Tapi ya itulah tadi Bang, kalau orang udah melakukan kesalahan panik nggak? dan jangan-jangan itu 25.000 juga nggak masuk juga ke PAD, Iya. bocor lagi. Konvensional ya masalahnya, karena ya itu tadi ya 25.000 kita aja nggak tahu nih, tanda tanya masih ya, tanda tanya apakah masuk ke PAD atau enggak. Kalau sisanya udah jelas lah ya, kantong pribadi ya kan, karena kan ada surat segala macam untuk yang 25.000 sangat kecil sekali ya. Sementara kalau kita hitung-hitung bisa ada 200 kendaraan yang parkir di situ. Setiap hari rame loh Bang. Iya. Pendapatannya udah 400.000. Itu paling kecil lah, perkiraan paling kecil. 400.000 cuma dikutip 25.000. Tapi Bang, kan jadi rahasia umum Bang. Tukang parkir itu kan ada yang Ada store lain. iya, kasihan juga sih, nggak sepenuhnya milik tukang parkir konvensional duit yang dipegang mereka gitu kan. Nah, maka dari itu kita mintalah ketegasan Yes. Bang Bobi ini, karena kan Bang Bobi ibaratnya punya kekuasaan di Kota Iya. Medan ini sebagai Nomor kepala satu, negara kan? nomor Iya. 1 di Kota Medan ini untuk menertibkan itu supaya jangan bocor lagi PAD. Betul, kalau semua tertib kan aman. Jadi kan, tapi ya pungli-pungli seperti itu bisa jadi hilang gitu ya Bang ya. Jadilah warga Kalau masyarakat yang kita beradab. misalnya ngasih parkir memang untuk negara ikhlas. Tapi Iya, kalau pembangunan untuk negara kan, atau masuk ke uang kantong pribadi rasanya uang kantong apa pun kurang ya Bang. Oke, itu tadi ya, mudah-mudahan jadi gini Bang, biar nanti aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah ini memang jadi efek positif, jangan jadi menambah istilahnya bocoran-bocoran, jadi kasus-kasus celah-celah baru, bocoran-bocoran baru untuk melakukan hal yang negatif seperti ini iya, gitu itu kan. adalah gaya-gaya lama itu kayak Iya, gitu sudah kan, ada lah, proyek iya. baru untuk Pengadaan ini gitu ya kan, terus itu masih bisa masuk lagi dari jalur lain, jangan sampai warga-warga yang lainnya jadinya nggak percaya pemerintah karena oknum-oknum yang seperti Padahal ini. terobosan dari Bang Bobi ini diakui loh pertama ibaratnya kan Wah, iya, secara makanya nasional. e-parking ya kan, dan memudahkan kita, memudahkan sekali. Ibarat kata ya tinggal scan segala macam kan, kadang ada yang nggak punya uang kecil, ketika kita kasih uang besar juga untuk uang parkirnya belum tentu juga punya kembalian gitu kan. Dan akhirnya pernah nggak direlakan tukang parkir karena uang kebesaran dan dia juga nggak punya ini, direlakan maksudnya ya nggak usah bayar Pak Bu. Oh bisa gitu. Pernah nggak, maksudnya gini, di konvensional ya Bang, aku pernah kejadian aku mau bayar uang besar kan, uang 100.000, tapi karena dia juga nggak ada tukeran dan udah nggak apa-apa lah Bu. Jadi kan Sayang, jadinya kan kasihan PAD, ya, iya PAD-nya juga nggak masuk ke Kota Medan ya. Nah itu tadi Bang Tajli berita kedua kita ya, agak nggak biasa aja sih ya. nggak tapi keren terobosannya, tapi dimanfaatkan atau diselewengkan oleh oknum. Udah oknum honorer lagi. Sian banget ya, mudah banget ya. Aduh, jangan sampai yang ASN-ASN-nya berlaku seperti ini ya, karena hari ini berita ketiga ini ada seorang ASN Bang, ya kan, jadi korban nih Bang katanya karena mengaku dianiaya. ASN ini atas nama Ibu Hesti Helena Sitorus mengaku dianiaya penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Medan. Waduh, Polrestabes lagi. Iya, jadi dia ngakunya dianiaya oknum Polwan. Iya, dicekik katanya Bang. Tapi ini kasus dari Polrestabes lagi, kemarin udah kelar belum Bang? Namanya pelan sedikit ya. Yang Udah kasus lupa, yang mana? nggak lah, kan nggak terbukti kan ya.
Gimana? Kapolrestabes. Oh, kan dicopot. Iya, tapi kan masih dalam proses ya. pemeriksaan. Oke, Karena kan info-infonya nggak terbukti. setengah sih. jalan pemeriksaan itu memang nggak terbukti, tapi untuk Iya. pendalaman dicopot dulu, Dicopot dulu. supaya independen. Ya, biar istilahnya polisi juga merasa tidak ada tekanan-tekanannya kan. Iya. Karena Apa kekuasaan. Polrestabes ini? Ya, macam-macam. Oh enggak ya, jangan ya. Dan ini kita balik lagi ke berita tadi bahwasanya dia dianiaya oleh oknum Polwan, ya kan, dan terjadi pada hari Senin kemarin di ruang penyidik katanya. Sebenarnya Ibu Hesti Helena Sitorus ini lagi ngapain ke situ? Lagi bikin laporan temennya, nemenin temennya lah ya kan. Oh, berarti Bang? sebagai saksi. Iya, jadi ya itu tadi. Mungkin karena dia kesal karena kasus temennya ini tidak kunjung dapat, maksudnya tidak terproses seperti yang ininya, dia kayak kesel, ngedumel segala macam. Mungkin ya Bang ya, dari oknum Polwan itu pun kesal juga, ngapain ikut campur kali gitu ya. Jadi ya dicekik karena Ibu Hesti ini bilang apa ya katanya ya, kayak mana ya kerja kalian, gimana sih ya, apa sih katanya tadi. Oh, dia bilang gini, kalian kebiasaan gitu. Kan mungkin tersinggung lah ya oknum Polwannya. Kalian kebiasaan, artinya proses kasusnya temennya ini gak jelas. Jadi ya itu tadi, sempat karena omongan kalian kebiasaan jadi cekcok mulut Bang. Dan itu tadi ya udahlah ya, bingung. Jadi mau bilang si Polwannya ini juga terpancing emosi ya juga Bang Fazli ya kan. Tapi Bu Hestinya juga mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tidak begitu pantas ya, karena kan masih dalam penyelidikan nih kasusnya ini kan. Ini kasus tetangganya. Jadi tetangganya itu disebutkan melakukan penganiayaan, tapi Hesti bilang nggak ada, karena ada tapi bukti video. Penyidik bilang itu udah masuk ke tahap penyidikan, berarti kan udah menetapkan tersangka di situ. Kok bisa-bisanya gitu kan? Ya gitu. Masuk ke kasus yang menimpa tangga Bu Hesti ini sudah naik ke tingkat penyidikan. Ya kan? Terus tapi Bu Hesti ini nanya kok bisa secepat itu, taulan ya kan Bang? Karena dia saat itu mungkin berada di tempat, dia meyakinkan bahwasanya tetangganya tidak melakukan penganiayaan kok sampai penyidikan. Artinya kalau nyampe penyidikan berarti tetangganya tersangka dong ya, iya kan? Sementara dia ada di lokasi, di videonya ada, makanya itu keluar kata-kata dan dia tanya ke penyidik, katanya apa buktinya gitu kan? Katanya mereka sudah katanya punya video gitu kan. Ya udah, dan Bu Hesti ini mungkin merasa tidak terima kok bisa secepat itu, se-ekspres itu, makanya dia bilangnya dan merasa ada tidak beres ya. Bu Hesti ini bilang ya udah kalian kebiasaan, itu memicu itu kata-kata itu mungkin ya Bang ya. Dan juga ada lagi seorang polisi keluar ketika dia mau melaporkan ke Kapolda. Atas nama ini ya Bang ya, Pak AKP M. Ginting, Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Mengamuk dan mengusir Hesti. Akhirnya ngamuk. Iya aduh, kalau dia mungkin polisi serem loh. Akhirnya ngamuk dan mengusir Ibu Hesti ini ya kan, karena memang ya itu tadi ya, Bu Hesti bilang mau lapor ke Kapolda. Bu Hesti ini siapa ya Bang, langsung laporan ke Kapolda ya? Oh mungkin seperti warga biasa melapor kepada karena kan pemimpin. Lagi marah sekarang ini. Iya, laporan langsung kayak ke Bang Bobs tadi ya. Kebetulan Pak Kapolda ini suka merespon laporan. Iya, tapi ya itu tadi karena cekcok itu mau telepon Kapolda, akhirnya HP ibu ini dirampas ya kan, dan didorong, ditarik ke sana ke sini, dipiting dan dicekik. Aduh, Bang, polisi tuh tenaga lumayan lah ya kan. Makanya aduh tapi kayak mana kondisinya Bu Hesti ini, kita tanya ke wartawan dulu. Tanya langsung kejadiannya gimana ceritanya. Ada Fadli di lapangan. Halo Fadli, selamat sore. Ya, selamat sore Bang Fadli dan Mbak Ita. Ya, selamat sore Fadli. Nah Fadli, bisa diceritakan gimana sih kronologi jelasnya ini tentang Bu Hesti ini? Ya, baik Bang, jadi memang rencananya memang tadi hari ini ketemuan, namun beliau belum bisa bangun dari tempat tidurnya Bang. Jadi kita tadi tidak sempat membuatkan video pengakuannya, namun saat kita konfirmasi melalui seluler, dia memang mengatakan saat itu bahwa dirinya menemani tetangganya yang dipanggil dalam kasus dugaan penganiayaan, Bang. Nah, sementara untuk kejadian itu, Bu Hesti ini atau korban ini memang tahu benar bagaimana kejadian yang sehingga tetangganya dilaporkan. Jadi dia punya bukti video. Jadi kedatangannya itu juga heran, kenapa? Karena tetangganya tiba-tiba kok langsung naik ke tahap sidik. Jadi dia protes terkait itu, Bang. Sehingga terjadi cekcok dan dia kemudian diusir dari ruangan itu.
Nah, jadi juga sempat juga ibu terpancing emosi sehingga dia ingin menelpon Kapolda. Nah, namun handphonenya itu diambil atau dirampas oleh salah satu oknum polisi, sehingga dia memberikan perlawanan sedikit dan dia didorong, Bang. Dia didorong sehingga dia terjatuh. Nah, karena dia didorong dan terjatuh itu memang tadi kita tanya di bagian punggung belakangnya itu sempat sakit, Bang. Jadi saat ini dia memang belum bisa berjalan karena masih terbaring lemah di tempat tidur, Bang. Seperti itu kejadiannya, Bang. Oke Fadli, atas kejadian ini Bu Estinya sendiri sudah buat laporan nggak atas penganiayaannya? Ya, jadi begitu kejadian dia langsung buat laporan, dia langsung visum ke rumah sakit Bayangkara Medan. Jadi laporannya sudah keluar. Memang ibu ini salah satu ASN di Kecamatan Medan Baru. Jadi dia pegawai di kecamatan, Bang. Jadi dia memang berharap kasus ini segera tuntas, jangan sampai dugaan-dugaan penganiayaan terhadap warga ini sering terjadi di kepolisian, Bang. Jadi harapan besarnya seperti itu, Bang. Fadli, sampai sekarang ini sudah adakah konfirmasi ke pihak semisal Kanit PPA atau Polrestabes Medan? Ya, Bang, kita langsung konfirmasi begitu kita dapat kabar tersebut, kita langsung konfirmasi ke Kanit, Ibu Ginting. Cuman memang WhatsApp yang kita layangkan hanya dibacanya saja, Bang. Jadi kita juga konfirmasi ke Kasarreskrim Polrestabes Medan, namun memang belum ada upaya atau balasan dari konfirmasi yang kita layangkan, Bang. Kalau kondisinya Ibu Hesti sendiri kan tadi Fadli bilang belum bisa sampai segitu parah, belum bisa diwawancarai. Itu dirawat di mana? Enggak, dia dari di rumah saja, Kak. Jadi, ya. Jadi dia memang terbaring di kamar aja. Jadi makanya pertemuan atau wawancara yang saya inginkan itu ditunda, Kak. Tunggu kesembuhannya baru kita bisa mengambil videonya lagi, Kak. Kalau terkait kasus penganiayaan itu, ada nggak cerita Bu Hesti sebenarnya seperti apa? Nah, kalau kasus penganiayaan yang tetangganya itu, memang dia tidak ada menceritakan secara detail karena dia memang hanya ingin menemani tetangganya, Bang, untuk dipanggil dalam pemeriksaan lanjutan, Bang. Cuman memang di situ yang disesalkannya tidak ada panggilan sebelumnya, kenapa tahap sudah naik ke sidik, Bang. Artinya tidak lama kemudian akan ditetapkan tersangka. Nah, di situ yang disesalkan oleh ibu ini. Memang kalau dari video yang kita dapat dari ibu itu, memang seperti tidak ada dugaan penganiayaan dalam video itu, Bang. Namun apakah memang itu video lengkapnya atau tidak, kita juga tidak tahu, Bang. Kejadiannya itu di wilayah mana? Di daerah Monti, Bang. Jadi ini tetangganya juga, Bang. Oke, Fadli, kami nantikan konfirmasi dari Polrestabes Medan, baik juga dari Kanit PPA-nya, mana tahu ada balasan. Baik, Bang. Nah, kita tetap upayakan konfirmasi ya, Bang. Oke. Selamat sore Fadli, selamat bertugas kembali. Waduh, Bang. Selamat sore, Pak dan Bang Fadli. Iya, Bang. Jadi warga ya kan. Harusnya kita punya apa ya, Bang? Istilahnya perlindungan kan dalam tempat wilayah hukum ya. Harusnya kita merasa terlindungi di situ ya. Apa tuh tagline-nya? Mengayomi atau apa? Melindungi, mengayomi. Tapi ada tagline-nya, percuma lapor polisi. Itu netizen yang buat. Iya, itu netizen yang buat. Kalau tagline-nya dari kepolisian, melindungi, mengayomi, apa lagi? Masyarakat. Ada yang baru. Apa sih? No viral, no justice. Oh, no viral, no justice. Ya sih, makanya ya udahlah buat Viralkan viralkan saja biar dapat keadilan ya. Itu tadi ya. Harusnya sih kita merasa lebih aman di wilayah hukum, ya kan? Itu Nah, kan terjadinya kita di sini. kan sebenarnya mengapresiasi dari Kapolda Pak Panca itu memang benar-benar mau membenahi anak buahnya, gitu kan. Kita berharap nih anak buahnya ikutlah dengan apa kata pimpinannya. Iya. Jangan kalau kayak gini kan kasihan Kapoldanya. Kepalanya udah memikirkan ini untuk citranya ayo jadi buruk kan ke tingkat atas lagi. membenahi, tapi kalau yang di bawahnya susah dibenahi, Padahal udah disangsi tegas, iya. selalu tegas. Tapi ya gitulah. Seperti ini ya. Mungkin tadi kalau dilihat ya mungkin ada terpancing emosi sih ya Bang ya. Kayaknya kan kalau Ya kita nggak bisa namanya kita membenarkan pelayan, juga. iya. Kita masih mendengar sepihak nih, makanya Iya. kita menunggu konfirmasi dari pihak Polrestabes. Polrestabes, Bagaimana seperti sebenarnya apa gitu? Apakah ceritanya? Entah iya. ibu ini memang kelewat betul-betul batas, ngamu, iya.
Karena ada juga bang yang sering-sering apa namanya diviralkan, apa namanya misalnya polisi tuh mau tilang orang tapi udah ngamuk-ngamuk duluan sampai mencak-mencak, mungkin bolehlah diamankan. Kayak kan kejadian gitu. di Pakam kan, di Pakam. Iya. Kita merasa polisinya keterlaluan itu sampai mukuli pengendara. Tapi ketika kita saksikan video dari polisinya, malah pengendaranya yang memang mancing ya bang ya. bajingan. Iya, makanya kita harapkan juga nih klarifikasi dari Polrestabes ya, apa kejadiannya seperti apa. Yang benar-benar dari dua belah pihak. Kita juga nggak mau bertumpu pada satu pihak kan. Yes. Oke Bang Fajri, itu tadi berita kita hari ini Selasa 25 Januari. Semoga nggak bosan-bosan menyaksikan Selamat Sore Medan. Enggak dong tentunya, karena kita akan ngebahas berita yang memang ditunggu-tunggu sama masyarakat, khususnya Kota Medan ya. Plus ada perkembangannya dari reporter di lapangan. Iya, biar kita tanya-tanya langsung bagaimana si A, si B, si C, bagaimana perkembangan dari berita itu, biar lebih jelas tentunya. Baik, Tribuners pantau kita terus di sosial media kita, di Tribun Medan, di Facebooknya ada, Instagram Tribun Medan Daily, Twitter Snack Video, juga di website kita, di mana Bang? Tribun Medan, tribun-medan.com dan juga Tribun Medan Cetak yang terbit setiap pagi. Ya, setiap pagi ya, nggak pernah ada nggak terbit. Oh, ada nggak terbit kalau hari-hari besar, kita menghargai ya kan Bang ya. Oke, itu saja Selamat Sore Medan hari ini. Saya Tona Setian bersama Tazli Mohamed dan kru yang bertugas, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.